Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah permodalan sistem, yaitu mengenai sistem dinamis, struktur, dan perilaku. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yosepin Lovina Putri Kusmawati dengan NIM 211 032 053. Nama saya Putri Pamela Simamonsong dengan NIM 211 031 031 Oke, jadi di sini kita akan mengetahui apa itu sistem dinamis sendiri. Jadi sistem dinamis itu merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan, memodelkan, dan juga mensimulasikan sistem yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, dalam sistem dinamis ini, konsep sistemik itu diterapkan, yang berarti bahwa dalam memecahkan suatu masalah tidak hanya diperhatikan bagian-bagian individunya saja, tetapi juga pengaruhnya terhadap semua komponen yang terkait dengan masalah tersebut. Nah, begitupun dengan simulasi. Jadi simulasi ini merupakan upaya meniru perilaku suatu fenomena atau proses dengan tujuan untuk memahami fenomena atau proses tersebut, melakukan analisis dan juga melakukan prediksi tentang perilaku fenomena atau proses tersebut di masa depan. Nah, simulasi ini dilakukan melalui beberapa rangkaian tahapan, yaitu yang pertama harus menyusun konsep, lalu pembuatan model, melakukan simulasi, dan juga yang terakhir validasi hasil simulasi. Selanjutnya, kita akan membahas contoh kasus kemampuan produksi tebu terhadap pertumbuhan penduduk. Yang pertama itu, temanya itu ada membuat model sistem dinamis kemampuan produksi tebu terhadap pertumbuhan penduduk dengan periode studi dari tahun 2021 sampai dengan 2036, yaitu dalam jangka waktu 15 tahun. Tujuannya adalah melihat kemampuan produksi tebu untuk memasok kebutuhan penduduk sampai 15 tahun ke depan. Langkah-langkahnya adalah memodelkan diagram sebab akibat untuk pertumbuhan penduduk, memodelkan diagram sebab akibat untuk produksi tebu, dan melakukan link dari kedua diagram tersebut untuk mendapatkan indikator tingkat kemampuan yang diinginkan, yakni jumlah tebu yang dikonsumsi jiwa per tahun. Selanjutnya ada data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan itu ada jumlah penduduk tahun dasar, yaitu tahun 2021, laju kelahiran penduduk, laju kematian penduduk, jumlah lahan tebu, jumlah produksi tebu per hektar, laju kemajuan teknologi untuk meningkatkan produksi per hektar, laju penyusutan produksi per ton dalam per tahun, dan yang terakhir itu ada perhatian yang diperlukan, yaitu membuat model mendekati keadaan nyata, melakukan simulasi perubahan parameter untuk melihat keadaan di masa depan. Yang terakhir ada hasil pemodelannya. Dari sini kita dapat memahami keadaan di masa depan, dapat membuat suatu perencanaan yang sesuai dengan tantangan di masa depan, dan dapat membuat kebijakan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa data yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi ke dalam PowerSim. Di sini kita menggunakan data masukan Kota Majalengka pada tahun 2021. Di antaranya itu ada jumlah penduduk, yaitu sebesar 1.318.970, dan untuk proyeksi laju kelahirannya itu sebesar 1,38%, untuk proyeksi laju kematiannya sebesar 0,94, dan untuk luas total lahan persawahan itu sebesar 50.281 hektar, untuk produksi tebu per hektarnya itu sebesar 0,49 ton. Dan di sini ada data perkiraan laju perbaikan produksi tebu juga, yang dimana data ini terdiri dari perbaikan lahan persawahan, baik dari luas lahan maupun perbaikan teknik penanaman dan juga perbaikan benih tebunya. Ini sebesar 2,51%. Dan untuk perkiraan laju penyusutan produksi tebunya itu terdiri dari berkurangnya luas persawahan yang berubah fungsi, tidak tertanganinya wabah penyakit pada tumbuhan tebu, dan tidak siapnya perbaikan benih tebu itu sebesar 1%. Oke, selanjutnya kita akan mentransformasikannya ke dalam PowerSim. Di sini kita akan membuat suatu model causal loop dari penduduk Kota Majalengka. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita pilih level, kita transformasi penduduk menjadi level. Di sini kita tulis penduduk Majalengka. Nah, setelah kita transformasikannya ke dalam level penduduknya, kita membuat thread. Yang pertama kita buat thread ke arah dalam, yang artinya
ini mempengaruhi pertambahan penduduk Kota Majalengka, yaitu nilai kelahiran. Lalu kita buat red lagi yang ke arah luar dari kota-kota ini, yang berarti dia mempengaruhi pengurangan dari penduduk Kota Majalengka, yaitu nilai kematian. Nah, setelah kita membuat level dan juga rate-nya, langkah selanjutnya kita akan membuat konstan. Di sini kita buat konstan untuk mentransformasikan si penduduk populasi Majalengka tahun 2021, karena kita menggunakan tahun dasar yaitu tahun 2021. Selanjutnya kita pilih konstan lagi untuk mentransformasikan dari laju kelahiran. Kita tulis laju kelahiran. Jadi kita buat lagi untuk laju kematian. Oke, setelah kita membuat level, rate, dan juga konstan-konstannya, langkah selanjutnya kita menghubungkan semuanya satu sama lain. Yang pertama kita akan hubungkan di sini adalah nilai dari laju kelahiran, kita hubungkan ke nilai kelahiran. Lalu kita hubungkan lagi dari si penduduk Majalengka ini ke nilai kelahiran. Begitupun juga dengan nilai kematian, kita hubungkan dari si penduduk ke nilai kematian, lalu laju kematian kita hubungkan ke nilai kematian. Nah, yang terakhir kita hubungkan antara si populasi Majalengka dengan penduduk Majalengka. Nah, setelah kita hubungkan satu sama lain, karena kita di sini masih melihat adanya tanda tanya, yang pertama kita harus lakukan yaitu kita pilih populasi Majalengka, lalu kita masukkan sesuai dengan data yang ada tadi, yaitu populasinya itu sebesar 1.318.970. Sudah benar, kita apply lalu klik OK. Kita masukkan juga nilai dari laju kelahirannya, yaitu sebesar 1,38 sesuai dengan data yang ada. Kita klik apply dan OK. Dan yang terakhir kita masukkan data untuk laju kematian, itu sebesar 0,94. Kita klik apply dan OK. Nah, setelah itu kita bisa pilih penduduk Majalengka. Ini kita penduduk Majalengka, yang dimana penduduk Majalengka ini merupakan populasi dari Majalengka tahun 2021. Oke. Nah, selanjutnya untuk nilai kelahiran sendiri, di sini nilai kelahiran itu merupakan penduduk Majalengka dikali dengan nilai laju kelahiran. Dapatkan sebagai berikut. Begitupun dengan nilai kematian, yaitu dari penduduk Majalengka dikali dengan laju kematian. Lalu oke. Nah, karena di sini udah tidak ada tanda tanya, berarti menandakan sudah bisa ditransformasikan ke dalam persamaan-persamaan yang ada di dalam PowerSim. Di sini kita bisa save, lalu beri nama. Nah, setelah kita save, di sini langkah selanjutnya kita akan membuat sistem dari tahun 2021 hingga tahun 2036 untuk model penduduk. Di sini kita bisa melakukan simulation setting terlebih dahulu. Di sini untuk tahunnya disesuaikan, yaitu karena kita ingin dari tahun 2021 hingga tahun 2036. Lalu untuk intervalnya kita juga atur, yaitu intervalnya kita checklist untuk minor dan majornya, dan nilainya itu adalah 1. Lalu klik apply dan OK. Nah, setelah kita melakukan simulation setting, langkah selanjutnya kita bisa membuat timetable, melihat data-datanya. Di sini kita masukkan nilai kelahiran,
hari kematian, dan juga nilai penduduk Kota Majalengka. Setelah itu kita bisa lanjut nih. Nah, bisa dilihat di sini kita bisa mendapatkan data dari nilai kelahiran, nilai kematian, dan juga penduduk Kota Majalengka dari tahun 2021 hingga tahun 2036. Nah, kalau kita udah membuat si timetable ini, langkah selanjutnya kita bisa membuat grafiknya juga. Nih, kita buat grafiknya untuk penduduk Kota Majalengka. Nah, di sini bisa dilihat untuk datanya dihasilkan sebagai berikut untuk pertumbuhan penduduk Kota Majalengka dari tahun 2021 hingga tahun 2036. Oke, selanjutnya kita akan membuat simulasi tebunya. Kita agak keluarin dikit. Nah, kita mulai dari ambil poolnya yang rectangle, kita bikin di sini. Oke, lalu kita ganti namanya menjadi Produksi Tebu Nasional. Selanjutnya kita akan membuat red 1 untuk perbaikan dan red 2 untuk laju penyusutannya. Kita ambil panah yang ini. Nah, yang ini untuk yang perbaikan dari kita bikinnya itu arahnya dari luar ke dalam. Oke, kita ganti namanya menjadi perbaikan tebu dengan teknologi. Selanjutnya untuk laju penyusutannya kita bikin dari dalam keluar, yaitu dari sini ke sini. Nah, namanya kita ganti menjadi penyusutan produksi. Selanjutnya kita akan membuat konstanta laju perbaikan dan konstanta laju penyusutan. Kita ambil tools yang ini, kita buat di sini. Nah, namanya kita ganti menjadi laju perbaikan teknologi. Nah, yang satu lagi kita bikin di sini. Namanya kita ganti menjadi laju penyusutan produksi. Selanjutnya untuk laju perbaikan teknologi kita klik 2 kali dan kita buat nilainya itu 0,0251. Nah, untuk tambahan catatan, titik itu kalau koma itu kita bikin di sini titik. Dan kalau ribuan nggak usah dikasih titik atau koma. Apply. Oke. Selanjutnya yang laju penyusutan produksi itu kita bikin angkanya itu 0,01 karena 1%. Apply. Oke. Selanjutnya kita bikin link dari produksi tebu nasional ke perbaikan, terus dari laju perbaikan ke perbaikan, terus dari laju penyusutan ke red penyusutan, dan dari produksi tebu ke red. Sama dari sini kita bikin link ini. Dari sini.
bikin linknya di sini. Selanjutnya kita klik perbaikan tebu. Lalu di sini itu kita klik produksi tebu nasional. Lalu kita bikin dikali laju perbaikan teknologi. Lalu apply. Yes. Oke. Selanjutnya di red penyusutan produksi diklik 2 kali juga. Lalu klik produksi tebu 2 kali cepat-cepat, lalu dikali dengan laju penyusutan produksi. Apply. Yes. Oke. Di atas ini kita bikin auxiliary dengan nama produk tebu 2021 dari papan landasannya. Selanjutnya kita bikin auxiliary untuk lahan 2021. Setelah itu kita bikin lagi auxiliary untuk produksi tebu 2021. Oke, untuk lahannya kita klik 2 kali dan isi sebanyak 50.284. Apply. Oke. Dan untuk produksi tebunya sendiri sebanyak 0,49 ton. Apply. Oke. Selanjutnya kita bikin link dari lahan ke produksi tebu. Dan dari produksi tebu ke produksi tebu 2021. Nah, selanjutnya di produksi tebu ini kita buat lahan dikali produksi tebu. Selanjutnya kita buat link dari produksi tebu 2021 ke produksi tebu nasional. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat simulasi atau sambungan terus-menerus dari diagram ini. Nah, di produksi tebunya sendiri kita klik 2 kali dan definition-nya itu menjadi produk tebu 2021. Apply, lalu klik OK. Oke, setelah kita mendapatkan simulasi dari produksi tebu nasional, kita akan buat tabelnya. Selanjutnya kita klik simulation dan play. Nah, jadi ini adalah produksi tebu nasional dalam jangka waktu 15 tahun dari 2021 sampai dengan 2036 dalam satuan ton. Nah, setelah kita membuat tabel produksi tebunya, selanjutnya kita akan membuat grafik.
kita drag dan kita buat sini. Nah, berikut ini adalah grafik dari produksi tebu nasional. Nah, di grafiknya emang terlihat kalau produksi tebu nasionalnya itu dari tahun ke tahun menurun ya, karena dari berdasarkan data yang kita dapatkan tadi, kalau laju penyusutan dan laju perbaikannya itu berbeda. Laju penyusutannya lebih tinggi daripada laju perbaikannya. Setelah kita mengetahui dari penduduk Majalengka dan produksi tebu nasional, kita akan memecahkan kasus kita sesuai dengan tema, yaitu produksi tebu nasional per hektar sesuai dengan penduduk berdasarkan penduduk Majalengka. Jadi kita akan memproyeksikan penduduk Majalengka dengan produksi nasional tebunya dari 15 tahun ke depan. Selanjutnya kita akan membuat auxiliary atau suatu persamaan dari post ini yang kita tempatkan di sini dengan nama produksi beras per kapita. Maaf, produksi tebu per kapita. Selanjutnya, hal yang harus kita lakukan adalah untuk menghubungkan atau mengelingkan dari penduduk Majalengka ke produksi tebu. Selanjutnya, ini kita klik 2 kali, lalu kita klik produksi, kita buka tanda kurung dulu, terus produksi tebu nasional dibagi dengan penduduk, lalu kita tutup kurung dan dikali dengan 1000. Kenapa kita kali 1000? Karena untuk ukuran tebunya sebelumnya itu dalam bentuk ton, dan di sini kan pembagiannya itu konsumsi tebu per manusianya. Nah, jadi kita asumsikan manusianya itu mengkonsumsi dalam bentuk kilogram dan bukan ton. Jadi kita kalikan 1000. Selanjutnya kita klik apply dan oke. Jadi setelah kita sudah mengetahui penduduk Majalengka dan simulasi produksi tebu nasional, dan kita sudah menghubungkan keduanya juga, nah selanjutnya kita akan lanjut ke tahap kesimpulan, yaitu membuat timetable dan time graph. Pertama, kita buat dulu timetable. Nah, yang pertama kita tarik dulu untuk produksi tebu nasional. Kita drag dan masukkan ke dalam tabel. Geser. Nah, setelah kita buat, ini adalah produksi tebu nasionalnya. Selanjutnya, ini tabelnya kita geser ke atas untuk mendrag di bagian penduduk. Oke, terus kita geser ke samping. Dari sini kita udah dapat data produksi tebu dan penduduknya. Lalu selanjutnya kita masukkan produksi tebu per kapita. Lalu kita bawa lagi tabelnya ke bawah. Kita edit dulu.
Selanjutnya kita klik simulation untuk mengapply produksi tebu per kapita. Nah, jadi di sini udah ada dari tahun 2021 sampai dengan 2036, dalam jangka waktu 15 tahun, ada produksi tebu nasional, penduduk Majalengka, dan produksi tebu per kapita. Selanjutnya kita akan membuat grafik dari produksi tebu per kapitanya. Grafik dari produksi tebu per kapita. Kita klik di bagian garisnya, lalu fill, pilih warnanya itu sesuai keinginan masing-masing. Berdasarkan hasil produksi tebu per kapita dengan asumsi penduduk yang telah kita bikin, jadi kita bisa lihat dari grafik produksi tebu per kapita ini juga tetap menurun ya, karena laju penyusutannya itu tidak seimbang dengan perbaikan teknologinya. Jadi kayak laju penyusutannya itu tetap lebih besar daripada perbaikan teknologinya, walaupun kedepannya itu sudah terjadi perubahan zaman. Oke, cukup sekian presentasi dari kami mengenai sistem dinamis beserta dengan simulasi menggunakan PowerSim. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.